Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Dia telah mengantar dan menyertai kehidupan kita, sehingga Tuhan mengizinkan kita boleh ada di saat ini. Secara khusus kita boleh ada di bulan yang kelima, di tanggal yang kedua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Karenanya kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kembali kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami. Kami boleh melewati waktu malam yang panjang dalam peristirahatan kami, dan kini Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini, menikmati kembali persekutuan dengan Engkau. Di saat ini Tuhan, kami menyambut kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Itulah yang akan menuntun kami dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Karena itu apa kata firman-Mu, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, dimulai di ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema bagian pembacaan firman Tuhan saat ini diberikan judul menggunakan waktu dengan baik. Di ayatnya yang ke-18 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada sebuah cerita di Seoul, Korea Selatan. Seorang pria kurang lebih berusia 28 tahun. Dan di situ dikatakan bahwa dia mati atau dia meninggal karena dia main game. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin permainan game bisa menyebabkan kematian? Dan sangat tidak masuk akal. Karena game mania tersebut yang dilakukannya selama 50 jam tanpa istirahat, juga tanpa makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selain mati konyol,
Ini cukup mengindikasikan bahwa ia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, waktunya dengan bijak, dan melewatkan waktu yang sedemikian berharga itu hanya dengan sekedar bermain game. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara soal menggunakan waktu dengan bijak, apakah kita telah melakukannya? Ataukah selama ini pola hidup kita sangat kacau? Hanya karena kita tidak bisa mengatur waktu? Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus menyampaikan kepada mereka agar mereka dapat menjalani hidup dalam penyertaan dan kasih Tuhan dengan hidup sebagai anak-anak yang tahu mempergunakan waktu dan kesempatan hidup dengan baik dan benar. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak salah dalam menggunakan waktu. Yang pertama, Bapak Ibu, perlu adanya untuk menetapkan skala prioritas, yaitu utamakanlah lebih dulu waktu untuk keperluan yang benar-benar penting, benar-benar mendesak. Jangan sampai hal-hal yang kurang penting justru menyita sedemikian banyak waktu kita. Selain itu, kita harus menempatkan Tuhan pada prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita. Seperti halnya di dalam firman Tuhan yang berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Yang kedua, Bapak Ibu, jangan menunda pekerjaan. Soal menunda pekerjaan ini adalah penyakit banyak orang tanpa kita sadari. Dikatakan di sini bahwa kerjakanlah apa yang bisa dilakukan pada hari ini dan jangan menunda waktu untuk esok hari. Bukankah Tuhan itu sudah mengatur waktu itu dengan baik untuk dapat kita gunakan? Dan kalau kita menundanya dengan hal-hal yang tidak penting, maka itu akan menjadi kacau dalam semua rencana kerja kita. Dan menunda waktu pada akhirnya hanya akan menyebabkan kita bekerja dengan terburu-buru, stres, dan frustasi, dan pekerjaan itu tidak akan mencapai maksimal. Yang ketiga, aturlah waktu dengan baik dan seimbang. Keseimbangan itu adalah hal yang alkitabiah. Sebab bukankah Tuhan menciptakan alam dengan segala isinya dengan seimbang? Ia menciptakan siang hari supaya kita bisa bekerja. Tapi juga Dia menciptakan malam hari supaya kita bisa beristirahat. Terlalu banyak bekerja dan melupakan istirahat hanya membuat kita menjadi seorang pecandu bekerja. Namun terlalu banyak istirahat dan tidak mau bekerja itu hanya membuat orang menjadi malas. Yang paling tepat adalah menjaga waktu kita dengan seimbang. Dapat memberi waktu untuk pelayanan, tapi juga dapat memberi waktu itu untuk keluarga, dapat memberi waktu itu untuk pekerjaan, usaha, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, buanglah segala hal yang sia-sia. Contoh kecil, tidak ada waktu untuk bergosip atau ngerumpi.
Tidak ada waktu untuk melihat sinetron berjam-jam yang ada di televisi. Sebaiknya kita diajar untuk disiplinkan diri kita untuk hal-hal yang berguna. Karena itu mulailah, tentukanlah skala prioritas saudara dan saya pada hari ini. Kita ada di urutan yang keberapa? Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk mempergunakan waktu dengan baik dan waktu dengan penuh bijaksana. Tuhan yang punya firman memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk mengakhiri perenungan pagi di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam Kristus Yesus, yang telah mengantar dan menyertai kami ada untuk mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kami di saat ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu, menggumuli akan firman-Mu tentang waktu yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk mempergunakan waktu ini dengan baik, karena hari-hari ini jahat. Semoga kami tidak ada di dalam hari-hari yang jahat itu, tetapi mempergunakan setiap waktu dan kesempatan itu dengan baik lewat waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk bijaksana, memakai setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Ketika kami menggunakannya, memberikan prioritas yang utama hanya kepada Engkau. Lalu kami boleh melakukan segala sesuatu lewat peran dan tanggung jawab kami masing-masing yang sudah Tuhan percayakan. Sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Biarlah kesempurnaan firman Tuhan turun atas kehidupan yang kami jalani di sepanjang hari ini, agar kami benar-benar memprioritaskan hal yang utama Tuhan lebih daripada apa yang ada pada kami. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab itu sempurnakanlah firman. Kami akan menjalani akan hari-hari hidup kami ke depan bersama dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Roh Kudus menuntun kami, menyertai kami, menguatkan dan memampukan kami. Hanya hikmat Tuhan yang akan mengantar kami untuk menjalani semua aktivitas yang berlangsung di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami. Siapapun yang ada bersama-sama dengan kami, diberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Ketika saat dan situasi ini kami sedang diperhadapkan oleh sebuah bahaya yang besar, dia merongrong kehidupan kami dan memberikan dampak kematian bagi diri kami. Ketika ketakutan dan kegelisahan serta kecemasan itu menguasai dan menghantui pikiran kami, maka waktu yang ada pada saat ini, Tuhan mengajak kami untuk menggumuli dan mendoakan apa yang sedang dan sementara terjadi. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, kami semua berdoa untuk situasi dan keadaan saat ini. Kami percaya semua ini akan berlalu ketika kami benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dan kami cintai.
Roh Kudus menuntun dan menyertai mereka untuk melakukan semua karya-karya Tuhan lewat kehidupan yang dipercayakan. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang berada di tingkat pusat sampai kepada kami yang ada di tanah Papua, secara khusus kami yang ada di Kabupaten Nabire. Diberkati mereka dengan cara Tuhan, sebab mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang senantiasa melakukan semua amanat dan kasih Tuhan lewat semua pekerjaan yang dipercayakan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi dan jagailah kami semua ya Tuhan. Izinkanlah biarlah semua berkat Tuhan turun atas kehidupan kami mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan pagi di saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.